Oke, halo dulur-dulur. Dulurku, subscriberku yang tercinta. Kali ini saya, Sufi, ingin mewawancarai atau ngobrol santuy dengan teman lama saya, sahabat saya juga, nama Cikit Asyikola SAG. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah guru bangsa kita, ya, guru bangsa yang mana menjadi salah satu guru presiden proklamator Bung Karno ketika jadi, untuk mempersingkat waktu juga ya, kita tanya-tanya dulu tentang pertama mungkin tentang siapa Hos Cokro Aminoto, dan kenapa namanya Hos Cokro Aminoto, itu kenapa? Enggak dijawab. Oh ya, oke. Siapa sih Hos Cokro Aminoto? Jadi kalau dari nama sendiri itu Hos itu merupakan haji, katanya itu haji OMR, pakai bahasa Indonesia yang lebih sempurna kan ya, masih bahasa India dulu. Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, beliau ini merupakan pahlawan nasional yang lahir di Ponorogo, di Desa Bakor di Ponorogo. Ada beberapa literatur mengatakan lahirnya di Madiun. Iya. Tapi dia sama-sama benar, karena itu ada Desa Bakor, dulunya mah Ponorogo, sekarang jadi Madiun. Oke. Jadi nggak salah lah bilang Madiun apa Desa Bakor. Nah, secara nasab kan Nasab begitu, itu ya, silsilah ya. silsilah ya, kan begitu ya, Bro. Kadang orang besar itu bisa dilihat dari ya riwayat pendidikan boleh kan, karakter, dan juga nasab juga berpengaruh. Oh iya. Makanya ada habaib, ya, ada hendeng dan Habaib, terus ada kayak Gus gitu ya. ya, Gawagis. Gus. Nah, ini sama, Hos Cokro Aminoto juga ternyata merupakan cicit dari Kiai Bagus Kesan Besari. Mas siapa itu? Kiai Bagus Kesan Besari ini pendiri Pondok Tegal Sari. Tahu nggak Pondok Tegal Sari? Banyak. Ponorogo. Oh, di Ponorogo. Dan tahukah kamu bahwa Gontor itu Tegal Sari merupakan asal mula dari Gontor. Dulunya bernama Pondok Tegal Sari, sehingga Kiai Bagus Kesan Besari ini ya gitu mengasuh Pondok Tegal Sari, punya anak, terus sampai mempunyai cicit Hos Cokro Aminoto. Kalau ditarik ke atas lagi ya, ternyata cicit Hos Cokro Aminoto masuk ke Sunan Ampel, bahkan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kalau dalam darah kerajaan juga masuk ke Prabu Brawijaya V. Oke, sangat menarik sekali. Jadi ini apa ya? Peneleh itu merupakan salah satu komunitas. Ya, nanti bisa jelaskan ya. Sepenangkap saya itu kiblat ideologinya emang itu Haji Umar Said Cokro Aminoto atau guru bangsa Hos Cokro Aminoto. Mungkin biar lebih apa ya, biar lebih interaktif menyapa subscriber. Apa sih itu peneleh dan mengapa namanya peneleh dan mengapa kiblatnya itu Hos Cokro Aminoto? Monggo dijawab. Seperti ini. Sebenarnya itu nama peneleh itu aktivis peneleh ya, aktivis peneleh itu peneleh merupakan nama yang diambil dari nama gang di Surabaya, Bos. Jadi di Surabaya itu tepatnya di Genteng, di daerah Genteng. Di situ ada Gang Peneleh 7, nomor 7. Kenapa? Di sana ada apa? Di sana ada situs sejarah, merupakan rumah Hos Cokro Aminoto yang pernah dikos atau dipakai buat kos Soekarno. Simaon, Teman itu siapa sama? Presiden Partai Komunis Indonesia. Oh, PKI. siapanya Aidit ya? Oh, itu seniornya, Mas. Oh, Aidit masih bawahan. sih. Lalu ada Kartosuwiryo, presidennya NIIDI, Suwiryo. Bahkan Tan Malaka, Bung Tomo dan sebagainya itu pernah juga ngekos. Jadi apa ya? Kalau mendengar tokoh-tokoh seperti itu kan berarti kan kos itu penuh dengan apa, kalau kita bahasakan sekarang tuh orang-orang penting gitu ya. Ya betul.
dari itu yang menjadi cikal bakal kenapa kok menisbatkan pergerakan kami ini kepada peneleh, aktivis peneleh, karena dari rumahnya Cokroaminoto sendiri kami menganggap itu sebagai rumah yang bernyawa. Maksudnya bernyawa adalah ya karena di situ tokoh-tokoh bangsa saling berproses semua. Cokroaminoto sendiri yang sibuk mengurusi syarikat Islam yang jumlah anggotanya berjuta-juta waktu itu. Budi Utomo yang sudah ada lebih dulu kalah semua. Kan dulu itu kok 1908. udah besar itu. Jadi Budi Utomo kan tentangnya siapa pelajar-pelajar Indonesia itu kan priai. Pribumi itu kan sulit dapat. Ya, jadi Budi Utomo itu didirikan oleh, kalau nggak salah ya, sependek sepengetahuan saya itu oleh beberapa mahasiswa kedokteran UI. Dulu namanya bukan UI, lupa aku bahasa Belanda juga itu namanya. Jadi apa ya, melihat dari kisahnya Cokroaminoto itu sangat menarik ya. Jadi lantas bagaimana sekarang ke penelehnya ya, bagaimana proses peneleh itu didirikan dan sampai sekarang mempunyai beberapa kader. Tapi sebelum ke beberapa kader, tujuannya aktivis peneleh itu ke mahasiswa itu seperti apa? Mohon dijelaskan. Oke. Tujuan aktivis peneleh sendiri itu tidak hanya pada basis mahasiswa ya. Kita lebih ke kemasyarakatan. Jadi mahasiswa adalah sendiri, dosen juga pun ada. Kami itu ada wadahnya, itu ada peneleh research institute lah. Kalau aktivis peneleh sendiri itu intinya lintas kepemudaan, mahasiswa boleh, pemuda masyarakat juga boleh. Oke. Nah, memiliki tujuan yakni tujuannya ya, Zelfbester. Tujuan. Tahu arti Zelfbester apa? Apa? Zelfbester ini merupakan pernah dikatakan oleh Cokroaminoto ketika pertemuan di Bandung. Ketika di Bandung, Cokroaminoto mengundang berbagai tokoh Muhammadiyah, tokoh NU juga yang baru-baru mau mendirikan, yang namanya Tasyirul Afkar loh saudara. Tasyirul Afkar ya. Bahkan dari tokoh-tokoh Belanda sendiri seperti Daendels, Dekker dan sebagainya diundang. Sneflit juga diundang. Terus? Nah, di sana Cokroaminoto menggemakan pidato kebangsaan bahwa kita ini bisa Zelfbester. Zelfbester ini artinya kemandirian. Kita bisa punya pemerintahan sendiri. Karena waktu itu kan zamannya Hindia Belanda yang masih dijajah oleh Belanda, kan? Iya. Belum merdeka kita Indonesia. Tapi Pak Cokro itu sudah optimis pada waktu itu. Tepatnya itu sekitar 1916. Oke. Kalau salah tahun perbaiki gak apa-apa ya. Ya, lur diperbaiki dulu. Nah, di situ yang menjadi tujuan Cokro. Maksudnya Pak Cokro itu sebenarnya yakin gitu, kita tuh bisa pemerintahan sendiri. Dalam arti ya pemerintahan sendiri itu ya kalau melihat konsep waktu itu sosiohistorisnya kan kita dijajah, bahwa kita bisa merdeka. Tapi kalau untuk sekarang kita emang sudah merdeka secara konstitusi ya. Tapi sebenarnya secara mental kita masih belum. Iya. Loh, kenapa? Nah itu aktivis peneleh bertugas untuk menyadarkan kembali orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia untuk ya kita bisa bermental Zelfbester. Zelfbester itu dalam arti sebenarnya contoh ya. Contoh itu kalau kita dikasih minuman antara wedang uwuh ya, wedang uwuh sama apa ya misalnya sama susu produk luar apa kira-kira? Ya, susu produk luar. Susu atau minuman yang dari produk luar. Ya, Coca-Cola lah atau Pepsi gitu ya. Pepsi. Ini ada wedang uwuh, ini ada Coca-Cola, Pepsi dan sebagainya. Ini secara ya. Wedang uwuh kan Indonesia loh ya. Iya. Dari rempah-rempah Indonesia. Satunya Coca-Cola. Memang secara tuh mungkin lebih Coca-Cola praktis kan ya bersoda soda sebagainya, tapi ya itu yang secara tidak langsung kalau kita minum yang Coca-Cola ini kita kan beli uang dan sebagainya, tapi uangnya tetap masuk ke produksinya Coca-Cola. Kalau kita wedang uwuh kan kita bisa lebih dapat sehatnya juga ya, ini buatan kita, buat Indonesia gitu. Tapi bukan dalam arti kita menolak hal-hal yang seperti ini dari sebenarnya. Kita bukan berarti kita menolak Coca-Cola seutuhnya, tidak juga begitu.
kita cuma sedikit demi sedikit lah kita memahami bahwa kita bisa berkarya dengan sendiri, kita bisa buat kita loh, budaya kita sebenarnya lebih tinggi daripada budaya sana kan. Iya. Ya cuman namanya gitu ya, namanya Ya lagi pembawaan mindset. lagi juga lagi tren-trennya sekarang gitu kan, orang kita sebagai orang timur ikut budaya western yang ke barat-baratan. Dan itu sudah menjadi pasarnya juga kalau sekarang sih. Lantas saya mau nanya ini Lur, kalau bagaimana sih anak aktivis penilai itu melihat anak-anak muda sekarang ataupun anak-anak kecil gitu yang sekarang juga sekolah online ya. Saya juga beberapa lihat di video tuh di Instagram ada meme-meme anak kecil gak tahu lagu bangsa lah, anak kecil tidak hafal lagu nasional lah, tapi mereka lebih hafal lagu TikTok, leadernya FF gitu, game-game gitu. Nah itu menurut Bro Sikit gimana? Wah itu sangat miris sebenarnya ya, bagi kami itu miris. Soalnya kan ini pendidikan kan, pasti kan saya yakin Host Cokor Aminoto mesti juga menitik beratkan di pendidikan ini kan, pendidikan terus ada lagi pendidikan karakter.